Halo semuanya, kali ini kita akan bedah salah satu cerita paling fundamental, yaitu kisah di balik kelahiran Yesus Kristus seperti yang dicatat dalam Injil Matius. Ini bukan cuma cerita tentang kelahiran biasa loh, ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah krisis pribadi yang pelik menjadi panggung bagi campur tangan ilahi yang mengubah alur sejarah dunia. Oke, kita langsung aja ya. Coba deh, posisikan diri Anda di situasi ini. Tunangan Anda hamil, dan Anda tahu 100% anak itu bukan anak Anda. Gimana rasanya? Apa yang akan Anda lakukan? Nah, inilah dilema yang persis dihadapi seorang pria bernama Yusuf. Sebuah dilema yang rasanya mustahil dan menguji semua yang dia percayai. Jadi, kita mulai dari sisi manusianya dulu nih. Kita akan fokus pada karakter Yusuf dan krisis luar biasa berat yang sedang mengguncang hidupnya. Kitab Matius menggambarkan Yusuf sebagai seorang yang tulus hati. Nah, frasa ini artinya lebih dalam dari sekedar orang baik ya. Ini berarti dia adalah orang yang benar, yang hidupnya benar-benar berusaha untuk taat pada hukum Tuhan dan punya hati nurani yang bersih. Dan justru karena dia orang yang begitu lurus, situasinya jadi makin pelik. Sebagai orang yang mau melakukan hal yang benar, Yusuf ini terjepit di antara dua pilihan yang dua-duanya berat banget. Pilihan pertama, menuntut Maria di depan umum. Secara hukum itu bisa dilakukan, tapi ini bakal menghancurkan nama baik Maria selamanya. Pilihan kedua, yang lebih penuh belas kasihan, adalah menceraikannya secara diam-diam untuk melindungi kehormatannya. Dan tepat saat Yusuf lagi pusing-pusingnya bergumul dengan keputusan ini, plot ceritanya tiba-tiba berbelok. Ini bukan lagi soal masalah manusia yang rumit, tapi ada campur tangan langsung dari surga. Ini dia nih, titik baliknya. Lewat sebuah mimpi, seorang malaikat datang dan menyampaikan pesan yang membalikkan semua asumsi Yusuf. Malaikat itu bilang bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria itu bukan dari manusia, melainkan dari Roh Kudus. Wow! Nah, disinilah kita diperkenalkan pada sebuah konsep yang luar biasa penting, yaitu manusia Allah. Jadi, Yesus itu bukan cuma anak yang istimewa. Dia punya dua natur sekaligus. Dia 100% ilahi karena datangnya dari Roh Kudus, dan dia juga 100% manusia karena lahir dari rahim seorang perempuan, Maria. Bukan setengah-setengah, tapi keduanya secara utuh. Tapi tunggu dulu, pesan malaikat itu nggak berhenti di situ. Dia nggak cuma menjelaskan asal-usul si anak, tapi juga memberikan sebuah nama. Dan nama ini bukan sembarang nama, ini adalah sebuah misi. Nama itu adalah Yesus. Dan ini bukan nama pilihan orang tuanya loh, nama ini diberikan langsung dari surga. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Yehoshua artinya adalah Yehova adalah penyelamat. Jadi, namanya itu sendiri adalah deskripsi pekerjaannya. Keren banget kan? Lantas, menyelamatkan dari apa sih? Nah, ini cakupannya luas banget. Ini bukan cuma tentang pengampunan dosa-dosa kita di masa lalu, tapi juga tentang pembebasan dari sifat-sifat buruk yang mengakar dalam diri kita dan dari berbagai keterikatan negatif yang mungkin membelenggu kita hari ini. Oke, jadi kita sudah punya nama Yesus. Tapi ceritanya makin dalam lagi. Malaikat ini juga mengaitkan kelahiran ini dengan sebuah janji dari masa lalu. Sebuah nubuat kuno yang menyebutkan nama lain yang sama pentingnya. Matius dengan sengaja mengutip dari kitab Nabi Yesaya yang menulis ini ratusan tahun sebelumnya. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kepada kita semua kalau peristiwa ini sama sekali bukan kebetulan. Ini adalah penggenapan dari sebuah janji yang sudah lama sekali dinanti-nantikan. Di sini kita lihat perbedaan yang indah banget. Kalau Yesus adalah nama yang Tuhan berikan untuk misinya, Immanuel adalah nama yang manusia sebutkan untuk dia, berdasarkan apa yang mereka alami saat bersamanya. Nama ini artinya Allah menyertai kita. Ini bukan sekedar gelar, tapi sebuah realitas, sebuah pengalaman nyata. Dan realitas Allah menyertai kita ini, teman-teman, adalah puncak dari sebuah benang merah janji Tuhan yang sudah ditarik sejak halaman-halaman paling awal di Alkitab. Kita bisa lihat gimana rencana kedaulatan Tuhan ini terungkap perlahan-lahan selama ribuan tahun. Semuanya dimulai dari janji paling awal di kitab Kejadian, tentang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si jahat. Lalu, janji itu jadi makin spesifik lewat Nabi Yesaya. Dan puncaknya, semua tergenapi di sini, dalam kelahiran Yesus dari seorang perawan oleh Roh Kudus. Dan akhirnya, narasi ini kembali lagi pada Yusuf. Apa yang dia lakukan setelah dapat mimpi itu? Waktu bangun, dia nggak ragu lagi. Dia taat,
Dia memilih iman di atas kebingungan dan ketakutannya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, dan dengan itu, dia mengambil perannya yang super penting dalam rencana besar Tuhan. Semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah perenungan pribadi. Kalau namanya adalah sebuah janji, yaitu penyelamat yang membebaskan, dan Allah yang menyertai kita, pertanyaannya adalah, bagaimana janji-janji itu menjadi nyata dalam hidup Anda dan saya hari ini?